Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD selaku dosen pengampu. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen mengenai studi Islam. Peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaan karena adanya keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, dukungan penguasa terhadap pendidikan, serta integrasi antara wahyu dan akal. Pada masa Abbasiyah, umat Islam aktif menerjemahkan karya Yunani, Persia, dan India, sehingga lahir perkembangan filsafat, kedokteran, astronomi, dan matematika. Secara epistemologis, tradisi Islam saat itu memadukan pendekatan bayani, burhani, dan irfani secara seimbang. Kemunduran terjadi ketika tradisi berpikir kritis melemah dan dominasi taklid meningkat. Dari sisi sosial keagamaan, konflik politik, pepecahan internal, kolonialisme, serta sikap curiga terhadap filsafat dan sains menyebabkan stagnasi intelektual. Akibatnya, ilmu pengetahuan tidak berkembang secara dinamis seperti sebelumnya. Yang pertama, bayani, menekankan teks dan otoritas wahyu. Yang kedua, burhani, menggunakan rasio, logika, dan pembuktian ilmiah. Yang ketiga, irfani, menekankan intuisi dan pengalaman spiritual. Dalam era digital, pendekatan yang paling relevan adalah burhani, karena masyarakat membutuhkan kemampuan berpikir kritis, verifikasi data, dan analisis rasional untuk menghadapi hoax, AI, dan big data. Namun, burhani tetap perlu diseimbangkan dengan bayani sebagai dasar moral dan irfani sebagai penguat spiritualitas agar teknologi tidak kehilangan nilai kemanusiaan. Kritik Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah bertujuan menjaga akidah Islam dari pemikiran filsafat yang dianggap bertentangan dengan wahyu. Dalam sisi positif, kritik ini memperkuat teologi Islam dan mendorong penyaringan terhadap ide-ide asing. Namun, di sisi lain, kritik tersebut juga berdampak pada melemahnya tradisi filsafat rasional dalam dunia Islam. Banyak umat menjadi lebih berhati-hati terhadap filsafat dan sains spekulatif sehingga perkembangan intelektual melambat. Jadi, kritik Al-Ghazali memiliki dua sisi, memperkuat akidah tetapi juga berkontribusi pada stagnasi ilmiah jika dipahami secara sempit. Dalam Islam, wahyu dan akal pada dasarnya bersifat harmonis karena keduanya berasal dari Allah. Wahyu menjadi petunjuk utama, sedangkan akal digunakan untuk memahami realitas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, dalam praktik modern, kadang muncul
ketegangan ketika hasil sains dianggap bertentangan dengan pemahaman tekstual agama. Konflik biasanya bukan antara wahyu dan akal, tetapi antara penafsiran manusia terhadap wahyu dengan perkembangan ilmu modern. Karena itu, diperlukan pendekatan interpretasi dan kontekstual dengan kritis. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa masyarakat berkembang melalui siklus bangkit, maju, melemah, lalu runtuh. Faktor utama kemajuan adalah solidaritas sosial atau asyabiyah, kerja keras, dan moralitas. Teori ini relevan dengan kondisi umat Islam saat ini. Banyak masyarakat muslim mengalami krisis persatuan, ketergantungan ekonomi, dan lemahnya inovasi ilmu pengetahuan. Jika umat Islam ingin bangkit kembali, maka perlu memperkuat pendidikan, solidaritas sosial, dan etos keilmuan sebagaimana dijelaskan Ibnu Khaldun. Di era AI, otoritas ulama kemungkinan mengalami perubahan, tetapi tidak hilang. Teknologi membuat masyarakat lebih mudah mengakses fatwa dan pengetahuan agama secara digital. Akibatnya, otoritas keilmuan tidak lagi hanya berada di pesantren atau majelis tradisional. Namun, ulama tetap dibutuhkan sebagai pembimbing moral, penafsir kontekstual, dan penjaga etika penggunaan teknologi. AI hanya menyediakan data, sedangkan ulama memberikan hikmah, nilai, dan mempertimbangkan manusia dalam memahami agama. Muhammad Abed Al-Jabiri mengkritik bahwa pemikiran Arab Islam terlalu didominasi nalar bayani dan irfani, sementara nalar burhani kurang berkembang. Menurutnya, dominasi tradisi tekstual dan mistik menyebabkan umat Islam sulit membangun tradisi ilmiah yang kritis dan rasional. Pemikiran ini berkaitan dengan stagnasi modern karena umat Islam sering lebih fokus pada pengulangan tradisi daripada inovasi. Pemikiran Al-Jabiri menawarkan rekonstruksi epistemologi Islam agar lebih terbuka terhadap rasionalitas dan ilmu pengetahuan modern. Menurut saya, pendidikan Islam saat ini masih cenderung dominan menggunakan pendekatan bayani, yaitu menekankan hafalan teks dan otoritas guru. Pendekatan burhani dan irfani belum berkembang secara seimbang. Dampaknya, peserta didik kadang kurang terlatih berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Mereka memahami agama secara normatif, tetapi kesulitan menghadapi persoalan modern yang kompleks. Karena itu, pendidikan Islam perlu mengintegrasikan rasionalitas ilmiah dan penguatan spiritual agar menghasilkan generasi yang cerdas sekaligus berakhlak. Integrasi agama dan sains penting untuk menghadapi krisis moral dan penyalahgunaan teknologi. Sains tanpa agama dapat kehilangan arah etika, sedangkan agama tanpa sains dapat
tertinggal dari perkembangan zaman. Dengan integrasi tersebut, teknologi dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Nilai agama menjadi pedoman moral agar kemajuan teknologi tetap menghormati kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Paradigma baru studi Islam harus menginteraksikan wahyu sebagai sumber nilai dan etika, akal sebagai alat analisis kritis, spiritualitas sebagai penguat moral, teknologi sebagai sarana kemajuan, nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama. Model ini harus bersifat terbuka, dialogis, dan kontekstual. Islam tidak hanya dipahami sebagai doktrin ritual, tetapi juga sebagai sumber solusi terhadap masalah global seperti krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan tantangan AI. Dengan demikian, Islam tetap relevan dan mampu menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.